Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang baik ini kita bersyukur sehingga kita bisa melaksanakan kajian Islam terkait dengan pendalaman fikih Islam, yaitu kita akan membahas tentang sholat dalam perjalanan. Tentunya penasaran apa yang dibahas tentang sholat dalam perjalanan. Dalam pembahasan kali ini adalah kita akan membahas dua ranah ketika sholat dalam perjalanan. Yang pertama yaitu sholat di atas kendaraan, itu sholat dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, ranah yang kedua yaitu cara melaksanakan sholat, yaitu sholat jamak, kemudian sholat qashar. Ada juga pilihan yang ketiga, sholat jamak sekaligus qashar. Maka dari itu dalam pembahasan bab ini cukup luas sebenarnya, ya, sholat dalam perjalanan yaitu sholat di atas kendaraan, dan dua, tata cara sholatnya. Hal ini kita bahas karena sering kita melakukan perjalanan, sehingga kadang-kadang kalau kita terlena dengan kesibukan kita naik kendaraan, kita sampai lupa kapan waktunya sholat dan bagaimana cara melaksanakan sholat. Maka kita bahas satu persatu, yaitu bagaimana cara sholat di atas kendaraan. Kita pahami terlebih dahulu tata cara sholat di atas kendaraan. Ini tentunya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya, menghadap kemanapun kendaraannya itu menghadap. Namun bila beliau hendak sholat fardu, maka beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang pertama kita tahu dasarnya. Yang kedua, kita akan mendalami alasan sholat di atas kendaraan ini adalah karena kondisi darurat. Apabila kondisinya normal, ya mungkin kita bisa turun dari kendaraan kemudian melaksanakan sholat seperti biasa. Maka hadis ini terkait dengan bagaimana melaksanakan sholat sunnah, sedangkan sholat wajibnya ini Rasulullah tetap turun untuk melaksanakan sholat wajib. Inti sari dari hadis ini adalah bahwa sholat yang dilakukan di atas kendaraan adalah sholat sunnah. Yang kedua, ketika Rasulullah akan melakukan sholat fardu, maka beliau akan turun dari untanya. Dan kajian hadis ini bahwa ketika seseorang melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, maka diperbolehkan baginya untuk tidak menghadap ke arah kiblat sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian rukhsah adalah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Sekali lagi, jika ini tidak darurat, maka tentunya akan kita laksanakan dengan normal saja. Ini adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bicara tentang teknisnya, bagaimana melaksanakan sholat jamak, sholat qashar, dan jamak dan qashar. Yang ketiga, kita juga akan mendalami dari sisi bagaimana kondisi kendaraan. Apakah kendaraan itu kendaraan pribadi atau kendaraan umum atau kendaraan besar atau kendaraan kecil. Nanti insya Allah akan kita kaji bersama-sama. Jika kendaraan pribadi, kendaraan umum, maka tidak ada rukhsah untuk sholat di atas kendaraan. Karena orang yang mengendarai kendaraan pribadi tentunya
ia bisa segendaknya untuk menghentikan kendaraan melaksanakan sholat. Dua, jenis kendaraan seperti apa? Bila yang ditumpangi adalah pesawat, kereta api, kapal laut, dan sejenisnya, maka masih kemungkinan bisa untuk melaksanakan sholat seperti biasa. Maka ini sholat fardunya masih seperti biasa karena tempatnya luas. Namun bila yang ditumpangi adalah kendaraan umum seperti bis antar kota, ini kalau masih bisa memungkinkan untuk melaksanakan sholat, bisa saja. Mungkin karena bis tersebut bisa berhenti di tempat peristirahatan, misalkan di rumah makan, di tempat pengisian bahan bakar dan sebagainya ketika waktu sholat. Ini masih dimungkinkan untuk melaksanakan sholat. Dalam kondisi ini, sekali lagi, apabila kondisinya masih bisa memungkinkan untuk melaksanakan sholat, maka laksanakan sholat. Dalam kondisi sekarang, insya Allah masih bisa. Kemudian bagaimana peragaan sholat di atas kendaraan umum ya, kendaraan umum barangkali yang mungkin dalam kondisi tertentu dia tidak mau bisa berhenti ya. Nah, maka kita peragakan. Yang pertama tentunya pastikan kondisi sudah suci dari hadas dan najis. Ini bisa dilakukan misalkan di kereta api yang darurat itu. Kemudian kita bisa tayamum ya, tayamum melalui dinding-dinding kereta api yang dianggapnya suci, diyakini suci. Yang dibahas dalam tata cara toharo. Kemudian yang kedua, kita mengambil posisi duduk di kursi kendaraan tegak, pandangan menuju ke tempat sujud, duduknya tegak, tidak bersandar, tidak membungkuk, jadi posisinya tegak, kemudian pandangannya ke tempat sujud, kemudian tangan ditaruh di atas paha. Kemudian kita siapkan hati kita untuk memulai sholat ya, niat sholat. Kemudian ini dilanjutkan dengan takbiratul ihram dan bersedekah seperti biasa, Allahu Akbar, sambil duduk. Kemudian berikutnya melakukan gerakan-gerakan sholat seperti biasa ya, takbiratul ihram, doa kita, baca al-fatihah, membaca surah dan seterusnya. Namun di sini catatannya adalah misalkan rukuk membukakan badan, sementara sujud juga membukakan badan, namun kalau posisi sujud itu membukakan badan lebih dalam, lebih bawah. Kalau rukuk menundukkan badannya setengah-setengah, bila nanti tidak, kemudian sujudnya lagi menundukkan badan lebih dalam ya. Itu pun dilaksanakan sebisanya sambil duduk, dilaksanakan baik salam. Berikutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang sholat jamak dan sholat qashar. Tentunya ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh para ulama kita. Syarat-syaratnya diantaranya adalah satu, perjalanannya adalah perjalanan untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Yang kedua, menurut mayoritas ulama menetapkan jaraknya. Jarak ini ada beberapa pendapat ya, sebagian ulama menyatakan 119,9 km. Sebagian ulama fikih menetapkan boleh dijamak dan qasarnya ini menurut hitungan adalah 2 marhalah, 16 farsah atau perjalanan 2 hari. Ini hitungannya. Ada juga yang menyampaikan 81 km. Ini memang beberapa pendapat. Tapi kalau diukur dengan perjalanan 2 hari, ini memang cukup jauh ya. Berikutnya tata cara sholat jamak, qashar ataupun jamak sekaligus qashar. Jadi nanti ada 3. Sholat jamak pengertiannya adalah sholat mengumpulkan 2 sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Jadi sholat fardu dikumpulkan dalam satu waktu. Misalkan zuhur dengan asar dikumpulkan satu waktu ya. Sholat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Ini 2 pasang, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ini bisa dikumpulkan nanti sholatnya. Sholat jamak ada 2 macam.
jamak takdim dan jamak takhir. Jadi kalau jamak takdim itu sholatnya dikumpulkan pada waktu yang yang awal. Kalau jamak takhir dikumpulkan pada waktu akhir. Sholat jamak ini rokaatnya adalah rokaat penuh. Jadi kalau duhur dengan asar dikumpulkan di waktu duhur, maka dia sholat duhur dulu 4 rakaat, kemudian salam, kemudian berdiri lagi niat sholat jamak duhur dengan asarnya 4 rakaat juga, kemudian salam. Berarti nanti ketika masuk asar tidak usah sholat karena sudah dilaksanakan waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Sebaliknya kalau jamak takhir dikumpulkan, sholatnya sama, jumlah rakaatnya penuh, namun waktunya adalah waktu yang kedua atau waktu yang akhir. Ini sholat jamak, sholat dikumpulkan dengan jumlah rakaat yang tetap. Kalau sholat qashar, ini sekarang yang qashar. Qashar itu artinya memendekkan, meringkas. Jadi jumlah rakaat yang 4 menjadi 2. Dilakukan pada waktu yang sudah masuk sholat. Sholat yang dapat diringkas jumlah rakaatnya adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Inilah sholat-sholat yang bisa diringkas. Artinya begini, ketika dalam perjalanan, kemudian waktu zuhur sudah terdengar, waktu sholat zuhur sudah terdengar, kemudian kita pengen mengqashar sholat saja, mengqashar, artinya kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian lanjutkan perjalanan berikutnya. Begitupun ketika sudah masuk asar, kita pengen mengqashar asar, maka kita melaksanakan sholat asar adalah 2 rakaat, melanjutkan perjalanan berikutnya. Ini pilihan yang kedua. Berikutnya pilihan yang ketiga. Ini adalah pilihan yang paling banyak dipilih oleh para musafir. Para musafir memilih yaitu sholat jamak sekaligus qashar. Artinya apa? Yaitu meringkas sholat dari yang rakaatnya 4 menjadi 2 sekaligus dilakukan pada waktu yang dipilih, bisa waktu awal, waktu akhir. Contoh, sholat duhur dengan asar di jamak takdim sekaligus qashar. Saya ulang, jadi sholat duhur dengan asar di jamak takdim sekaligus asar. Maka caranya adalah pada waktu duhur, misalkan ya, jamak qashar takdim itu waktunya waktu duhur. Niat sholat jamak qashar 2 rakaat, kemudian salam. Saya ulang ya, niat sholat jamak qashar duhur dulu 2 rakaat, kemudian salam. Kemudian berdiri lagi, niat sholat jamak qashar asar 2 rakaat. Nah, jadi pada waktu duhur dia melakukan sholat duhurnya 2 rakaat, salam, berdiri lagi, sholat asarnya 2 rakaat, salam. Ini adalah yang ketiga, namanya sholat jamak sekaligus qashar. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal. Dan apabila kita melakukan perjalanan jauh yang sudah memenuhi syarat, kita bisa melaksanakan sholat jamak qashar atau jamak sekaligus qashar. Atau mungkin ketika kita dalam keadaan darurat, kita bisa melaksanakan sholat di atas kendaraan yang memenuhi syarat. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dalam ilmu kita sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat dalam kondisi apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.